Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat berlink, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini saya akan membahas dana yang dimiliki oleh agen berlink dan tidak dimiliki oleh laku pandai dari bank lain, yaitu adalah dana talangan agen berlink. Nah, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Oke teman-teman, yang akan saya bahas di episode kali ini adalah tentu saja dana talangan di agen berlink. Nah, banyak teman-teman yang request di kolom komentar untuk membahas dana talangan ini. Nah, secara singkat saja untuk dana talangan ini, dana talangan adalah kerjasama antara pihak BRI yaitu agen berlink kerjasama dengan PT Bank Raya yang dulu namanya BRI Agro, sekarang menjadi Bank Raya, yaitu anak perusahaan dari Bank BRI. Untuk dana talangan ini ditujukan oleh mereka yang sudah bergabung menjadi agen berlink, kurang lebih minimal bergabungnya yaitu 6-12 bulan. Nah, untuk kriterianya sudah saya jelaskan, yaitu di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan secara lengkap. Silahkan teman-teman klik link deskripsi yang ada di bawah. Itu untuk kriteria yang mendapatkan dana talangan, terus untuk skemanya fee, untuk skema pembiayaannya berapa, itu sudah saya jelaskan secara lengkap. Nah, teman-teman silahkan lihat video saya sebelum-sebelumnya. Nah, untuk di video kali ini tentu saja saya akan membahas yaitu apakah agen berlink yang sudah pinjam dana talangan bisa juga pinjam dana kur yang dari pemerintah. Nah, ini banyak yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, saya akan bahas, nanti akan saya bongkar di channel ini ya. Untuk dana talangan ini kan dikategorikan menjadi beberapa kelas, yaitu kelas pemula, kelas jawara, dan kelas juragan. Limit plafonnya yaitu untuk kelas pemula maksimal 10 juta dan sampai ke kelas juragan yaitu limitnya sampai 200 juta rupiah per bulan. Untuk materi di tahun 2025 ini saya belum dapat materi dari pihak Bank Rayanya untuk saya bahas di channel ini. Nanti kalau saya sudah mendapatkan materinya, saya akan bahas di channel ini. Makanya teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan beritanya ya. Di episode kali ini saya khusus akan membongkar yaitu tadi pertanyaan dari teman-teman, apakah sudah pinjam dana talangan itu bisa pinjam lagi kredit kur, karena kredit kur ini sekarang peraturannya sudah berbeda teman-teman. Peraturan ini hampir sama di tahun 2022. Makanya teman-teman yang sudah menerima kredit komersil itu tidak bisa turun kelas ke kredit kur. Nah, contoh kredit komersil itu kalau di Bank BRI itu ada kredit Kupedes, ada kredit dari Kupra, dan yang terakhir di dana talangan ini masuk juga di kredit komersil. Jadi otomatis bentrok dengan peraturan kur tadi kan. Untuk nasabah yang sudah meminjam dana komersil tidak bisa turun kelas. Nah, kalau di dana talangan ini masuk kategori komersil, artinya teman-teman tidak bisa lagi meminjam dana kur karena memang masuk ke kredit komersil. Nah, sebenarnya ada caranya teman-teman, itu masih bisa pinjam ke dana kur. Contoh, kalau teman-teman dana talangannya pakai nama suami, pinjam dana kurnya pakai nama pasangan yaitu nama si istri. Kalau sebaliknya, istri yang pakai dana talangan, jadi suaminya masih bisa pinjam dana kur, dengan catatan si suami tidak pernah kena pinjaman komersil. Kalau si suami sudah punya pinjaman komersil di BRI, ya contohnya Kupedes, si istri punya dana talangan, ya mohon maaf tidak bisa masuk ke pinjaman kur. Ini akan saya bongkar ya, untuk hasil slik dari dana talangan ini masuk ke kategori apa ya. Nah, ini mohon maaf saya sensor, ini saya akan tampilkan saja untuk hasilnya, yaitu di jenis penggunaan. Nah, di jenis penggunaan ini dana talangan ini masuk ke modal kerja. Nah, itu bentrok dengan peraturan kur, yaitu teman-teman yang sudah pinjem dana komersil yaitu masuk ke modal kerja atau kredit investasi itu tidak bisa
turun kelas ke KUR atau tidak bisa pinjam dana KUR lagi. Nah, sekali lagi ini saya tunjukkan, ini di sini dana talangan masuk ke modal kerja yang komersil. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur pakai dana talangannya itu tidak bisa turun ke kelas KUR. Kita tunggu saja untuk peraturan KUR-nya nanti untuk tahun ke depan, apakah ada perubahan atau ada perubahan tentang dana talangan ini ya. Nah, sebenarnya ada cara lagi nih teman-teman untuk dana talangan ini agar bisa menerima kredit KUR, dengan catatan jenis penggunaan ini jangan modal kerja atau kredit investasi. Nanti saya akan bahas di episode yang kedua ya teman-teman, karena nanti akan saya coba di dana talangannya untuk skema tahun 2025 ini apakah sama dengan skema yang tahun 2023. Kalau di tahun 2023 itu ada pilihannya itu teman-teman. Kalau di tahun 2025 ini saya belum pernah coba untuk dana talangannya. Nanti akan saya coba di agen BRING terkait yang sudah bisa mencairkan dana talangannya, apakah ada pilihan yang sama. Nanti akan saya cocokkan dengan hasil seliknya, apakah itu sinkron atau masih masuk di modal kerja. Nah, kita tunggu saja untuk episode yang kedua. Makanya teman-teman jangan lupa untuk like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah saya mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Saya mundur diri, sampai jumpa di episode yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.